Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Dewan Juri serta seluruh panitia atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil penelitian dalam seminar St. Fish Home Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dinda Radiana Anwar, dan pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan yang turut membantu saya dalam proses penulisan dan penyusunan artikel ini, yaitu Bapak Prince Clinton Damanik dan Ibu Arum Sekar Kedaton, dan yang terakhir ada Leli Mulfika. Dengan demikian, kami berharap pemaparan yang akan disampaikan dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi seluruh peserta seminar. Pada judul seminar kali ini, judul PPT kali ini yaitu relevansi implementasi nilai-nilai Pancasila terhadap kebijakan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan di era globalisasi. Oke, boleh di slide. Di sini ada abstrak, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa menjadi landasan moral dan arah kebijakan nasional. Jadi, Pancasila itu sebagai sebuah dasar negara yang menjadi sebuah landasan moral atau arah kebijakan nasional. Namun, globalisasi dan nilai pragmatis membuat implementasinya sering mengalami kehilangan atau sudah tidak terpakai. Kajian ini menyoroti tantangan seperti lemahnya integritas, pembuatan kebijakan, dan ketimpangan sosial. Namun juga menunjukkan ada praktik positif seperti afirmasi politik bagi perempuan, ekonomi kerakyatan, pendidikan karakter, dan pertahanan rakyat sebagai wujud nyata nilai-nilai Pancasila. Oke, boleh dilanjut. Oke, di sini ada pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, dan urgensi. Untuk latar belakang, urgensi, dan tujuan ini, Pancasila merupakan dasar dan pedoman moral bangsa Indonesia yang berfungsi untuk menuntut setiap kebijakan negara agar mencerminkan nilai keadilan, kemanusiaan, serta persatuan bangsa dalam konteks perkembangan zaman, terutama di era digital seperti sekarang. Urgensinya itu penguatan nilai-nilai Pancasila itu semakin krusial karena masyarakat itu dihadapkan pada penyebaran hoaks, meningkatnya ujaran kebencian, serta berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi lainnya. Oleh karena itu, penelitian itu bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sih penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan negara, serta mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam proses tersebut. Selain itu, penelitian ini berupaya untuk menemukan solusi yang konkret agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perkembangan zaman pada saat ini. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada metode. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan negara. Pada 5 bidang utama, proses pengumpulan datanya itu dilakukan melalui penelusuran jurnal ilmiah seperti Scholar, dokumen akademik, dan arsip kebijakan pemerintah yang sangat relevan, yaitu pada tahun 2018 hingga saat ini. Seluruh data kemudian kami validasi melalui strategi triangulasi sumber untuk memastikan keakuratan dan kekonsistensinya. Selain itu, data juga dianalisis secara kualitatif dengan menelaah pola hubungan
dan kecenderungan yang muncul dari berbagai sumber. Hasil analisis tersebut uh, digunakan untuk merumuskan kesimpulan yang menggambarkan bagaimana uh, Pancasila diterapkan dalam berbagai kebijakan nasional, serta sejauh mana sih tantangan yang dihadapi dalam proses implementasinya. Oke, selanjutnya. Di sini ada hasil penelitian. Hasil penelitian yang kita dapat menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila itu masih menjadi dasar moral dan ideologis yang penting dalam merumuskan kebijakan publik yang ada di Indonesia gitu. Meskipun kita menghadapi berbagai tantangan seperti arus global, perkembangan teknologi yang sudah semakin pesat, dan proses digitalisasi yang sangat cepat gitu. Implementasi nilai Pancasila itu tetap tampak dalam berbagai sektor kebijakan nasional. Dan aktualisasi nilai tersebut itu tercermin dalam penguatan demokrasi, pemerataan ekonomi, pembangunan pendidikan karakter, serta pelestarian budaya bangsa. Selain itu, nilai Pancasila juga diinternalisasikan melalui program bela negara dan peningkatan wawasan kebangsaan yang bertujuan membentuk masyarakat agar tetap relevan terhadap Pancasila gitu sebagai landasan dalam membangun kebijakan yang responsif terhadap perubahan zaman tanpa melepaskan identitas bangsa seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada pembahasan yaitu tantangan aktualisasi Pancasila dalam kebijakan publik, yaitu menurut Fajri tahun 2020, Pancasila itu harus dipahami sebagai ideologi terbuka yang mampu beradaptasi dengan perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar. Jadi, walaupun Pancasila sudah terkena arus global, tetapi kita tidak pernah melupakannya gitu loh. Pancasila itu tetap sebagai landasan bangsa Indonesia gitu. Dalam konteks kebijakan publik, Pancasila itu berfungsi sebagai pedoman yang etis dan ideologis yang menjiwai setiap tahap kebijakan. Jadi setiap perumusan kebijakan negara itu harus berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila seperti itu. Namun nih pada praktiknya nilai-nilai tersebut itu belum sepenuhnya terinternalisasikan gitu, sehingga tuh kebijakan tuh sering berorientasi pada efisiensi administratif daripada kebijakan sosial yang berpartisipasi pada masyarakat. Tapi dalam uh, realitanya Pancasila itu masih belum terrealisasikan gitu. Masih mengedepankan efisiensi yang administratif daripada berkeadilan sosial kepada masyarakat seperti itu. Lanjut. Di sini ada implementasi Pancasila di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Yang pertama pada bidang politik, implementasi nilai Pancasila di bidang politik itu menempatkan manusia sebagai subjek dan tujuan utama negara. Jadi pada dasarnya manusia itu adalah subjek utamanya dari Pancasila, pengimplementasian Pancasila itu sendiri, sehingga tuh kebijakan politik itu harus berlandaskan etika dan menjunjung harkat kemanusiaan. Jadi Pancasila itu harus mengedepankan nilai-nilai etika dan harkat suatu kemanusiaan gitu, harkat kemanusiaan. Nah, menurut Sutrisno tahun 2022, sistem politik harus menjamin hak asasi manusia dan mencerminkan moralitas Pancasila dengan kedaulatan di tangan rakyat. Nah, jadi sistem Pancasila itu harus berlandaskan kepada kedaulatan yang benar-benar ada di tangan rakyat itu sendiri. Jadi Pancasila itu harus banget pro terhadap masyarakat itu sendiri. Contoh penerapan itu terlihat pada kebijakan KPU yang menetapkan kuota 30%
bagi calon legislatif perempuan sebagai wujud keadilan dan kesetaraan. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia itu harus hidup dengan kesetaraan gender. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu haknya harus sama. Meski realisasinya itu keterpilihannya baru mencapai 20,8% seperti itu. Lanjut. Selanjutnya, pada bidang ekonomi, implementasi Pancasila di bidang ekonomi itu melahirkan sistem ekonomi kerakyatan yang mengedepankan ekonomi berbasis asas kekeluargaan. Jadi sistem ekonomi itu harus lahir dari dasar-dasar yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Nah, sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, fokusnya pada pemerataan kesejahteraan melalui koperasi BUMN, pemberdayaan UMKM, menurut Darmadi tahun 2020. Jadi fokusnya pada pemerataan itu pemerintah melalui BUMN, terus serta pemberdayaan terhadap UMKM kepada bisnisnya seperti itu. Nilai kejujuran dan tanggung jawab sosial dan anti korupsi juga ditekankan agar pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan tetapi juga keadilan dan kesejahteraan bersama. Jadi nilai kejujuran itu harus ditanamkan pada bidang politik ini agar tidak terjadinya itu korupsi gitu. Jadi bertujuan agar masyarakat itu tetap menjunjung kesejahteraan bersama seperti itu. Nah, di sini ada bidang sosial budaya. Pancasila menjadi dasar dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia. Jadi Pancasila itu adalah alat pemersatu kita, yang dimana Indonesia itu adalah negara yang memiliki keberagaman seperti suku, agama, ras, dan budaya. Nah, jadi tuh Pancasila sebagai alat bantu untuk mempersatukan masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia. Contoh implementasi nyatanya itu terlihat pada kebijakan pelestarian budaya Bali yang tetap menjaga adat dan tradisi di tengah perkembangan wisata. Jadi untuk implementasinya itu masih terdapat di daerah Bali yang dimana mereka pada pariwisatanya itu masih kental dengan tradisi dan adat-adatnya. Kegiatan tersebut itu mencerminkan sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya ada bidang pertahanan dan keamanan, yaitu Hankam. Nilai Pancasila diwujudkan melalui sistem pertahanan rakyat semesta yang melibatkan seluruh warga dalam menjaga kedaulatan rakyat. Nilai Pancasila itu diwujudkan dalam sistem pertahanan rakyat semesta yang pertahanan rakyat semesta yang melibatkan seluruh elemen-elemen masyarakat yang tertuang pada pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya Pancasila itu harus melibatkan seluruh warga dalam menjaga kedaulatan rakyat, dan menurut Wardani 2022, konsep pertahanan didefinisikan itu aktif dan partisipasi masyarakat itu mencerminkan nilai kemanusiaan, persatuan, dan perdamaian dunia. Nah, program bela negara juga harus menjadi bentuk konkret implementasinya dengan menanamkan semangat cinta tanah air dan tanggung jawab warga negara. Jadi aturan bela negara itu bisa menjadi salah satu solusi konkret untuk bidang pertahanan ini. Selanjutnya, di sini ada strategi memperkuat implementasi Pancasila dalam kebijakan negara, yaitu pada bidang politik.
Nilai Pancasila itu diterapkan lewat Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014, dan Undang-Undang Kehakiman Nomor 48 yang berisi yang menjamin demokrasi itu harus berkeadilan dan kesatuan bangsa serta partisipasi masyarakat itu sesuai dengan Pancasila. Jadi, demokrasi itu adalah nilai paling tertinggi dalam bidang politik tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada bidang ekonomi. Sistem ekonomi Pancasila itu menolak kapitalisme dan menekankan asas serta keadilan sosial. Jadi pada bidang ekonomi ini kita nggak boleh nih yang namanya eh, sistem ekonominya itu kapitalisme. Kita harus menekankan asas kekeluargaan serta keadilan sosial. Pemerintah itu juga berperan sebagai fasilitator pelindung masyarakat melalui kebijakan pro-rakyat dan pemberdayaan UMKM. Nah, jadi pemerintah itu juga harus memiliki sikap yang pro terhadap masyarakat itu sendiri untuk keberlangsungan hidup. Jadi pemerintah itu harus condong terhadap masyarakat, membantu seperti pemberdayaan UMKM untuk keberlangsungan usahanya. Sedangkan untuk masyarakat itu sendiri harus mendukung produk lokal untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, dan masyarakat itu juga memiliki peran yaitu dengan melestarikan atau mendukung produk-produk yang ada di produk lokal gitu. Selanjutnya, di sini ada sosial dan budaya. Undang-Undang 05 Tahun 2017 menegaskan pelestarian dan pemanfaatan budaya berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membangun karakter bangsa. Jadi, sosial dan budaya ini sangat berpengaruh terhadap eh, sistem kebudayaan untuk dipelestarikan gitu. Jadi Pancasila itu sangat-sangat berpengaruh terhadap sistem kebudayaan kita. Eh, Alasannya karena untuk memperkuat ketahanan nasional serta untuk meningkatkan diplomasi dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Walaupun kita sudah dihadapi oleh tantangan zaman, tetapi budaya kita itu harus tetap lestari sampai saat ini dengan bantuan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, yang terakhir ada bidang pertahanan dan Hankam. Dan di sini nilai Pancasila itu diwujudkan dalam ketahanan nasional melalui perlindungan budaya, penguatan karakter bangsa, serta diplomasi untuk menghadapi ancaman global untuk memperkuat NKRI. Jadi eh, implementasinya strateginya tuh pada bidang ini tuh memiliki apa ya, Pancasila itu diwujudkan dalam ketahanan nasional gitu melalui berbagai perlindungan budaya, penguatan karakter, serta diplomasi budaya untuk mencapai eh, keberlangsungan agar tidak termakan oleh arus global dan untuk memperkuat negara Indonesia itu sendiri. Selanjutnya. Nah, untuk yang terakhir ada kesimpulan. Di sini saya akan paparkan sedikit juga tentang kesimpulannya, yaitu Pancasila berperan strategis sebagai dasar negara dan pedoman moral dalam setiap kebijakan pemerintah. Jadi Pancasila itu memiliki berperan strategis sebagai dasar negara agar kebijakan-kebijakan tersebut itu dapat terlaksanakan dengan baik dengan asas Pancasila. Oke.
Pancasila itu juga penting sebagai landasan etika untuk menghadapi hoaks, ujaran kebencian, dan penyalahgunaan teknologi. Jadi, Pancasila itu juga sangat penting sebagai dasar kita yang dimana kita itu sudah berubah zamannya, yaitu ke zaman globalisasi atau modern yang dimana banyak sekali masalah-masalah seperti hoaks, ujaran kebencian, dan penyalahgunaan teknologi contohnya. Jadi Pancasila ini sangat-sangat kita butuhkan sebagai acuan atau pedoman agar kita tidak terbawa arus dalam globalisasi tersebut. Jadi penguatan implementasi nilai Pancasila di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan HAM itu perlu dilakukan agar tetap menjadi pedoman bangsa. Jadi implementasi pada nilai-nilai yang telah saya sebutkan tadi sangatlah penting untuk bangsa kita agar bangsa kita tuh tidak kehilangan identitasnya. Jadi Pancasila itu sebagai pedoman atau acuan untuk kita berkehidupan seperti itu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami berharap materi yang telah dipresentasikan dapat memberikan wawasan baru serta menjadi kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ruang lingkup Senfishub Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Kami juga menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk menyempurnakan di masa yang akan datang. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.